Yeah, what's up guys, so welcome back to Best Internet YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di tangan gue sekarang adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 5G yang udah jadi daily driver gue sejak awal HP ini dirilis, karena gue emang pengen banget HP ini sebelum HP ini rilis. Dan ternyata setelah gue pakai, gue juga sempat coba-cobain HP lain buat review, tapi akhirnya ya ujung-ujungnya balik lagi ke HP ini karena banyak banget hal yang bisa dilakuin di smartphone ini yang nggak bisa dilakuin sama smartphone lainnya, bahkan iPhone 13 Pro Max sekalipun gitu ya. That's why gue decide ya gue nggak upgrade ke iPhone 13 Pro Max, dan menurut gue juga kalian better spend the money on this Galaxy Z Fold 3. Nah, di video kali ini guys, gue pengen share ke kalian ada 5 tips and trick buat maksimalin si Samsung Galaxy Z Fold 3 biar kalian semakin produktif. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So yes, biar sedikit refresh tentang HP ini, gue share dulu aja spesifikasi lengkapnya ya. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G merupakan smartphone dengan dua layar, yaitu 6,2 inci untuk bagian depan dan juga 7,6 inci di bagian si layar utama atau main screen-nya. Nah, keduanya pakai panel Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi tajam dan juga refresh rate 120Hz yang bikin pengalaman scrolling jadi semakin smooth. Chipsetnya pakai Snapdragon 888 dengan RAM 12GB dan juga storage up to 512GB. Di belakang ada triple kamera 12 megapiksel dan juga ada satu kamera selfie di bagian depan 10 megapiksel, dan juga di bagian dalam ada satu under display kamera 4 megapiksel yang nggak kelihatan. Baterainya 4400 mAh dengan wireless charging dan juga support super fast charging 25 watt. Satu hal yang menurut gua paling menarik di tahun ini adalah kesuksesan Samsung memasukkan fitur IPX8 water resistant di smartphone ini, yang bikin smartphone ini fiturnya tuh bisa dibilang komplit banget sebagai sebuah flagship. So ya, langsung saja kita masuk ke fitur produktif. Paling pertama adalah penggunaan multi windows yang kerennya bisa dilakuin di kedua layar ya, bukan cuma di layar depan tapi juga di bagian layar dalam dari si Galaxy Z Fold 3 ini guys. Cuma memang pastinya biar lebih maksimal itu lebih baik pakai yang di bagian layar dalamnya ini ya. Nah, itu juga caranya gampang banget. Kalian tinggal hidupin aja aplikasi pilihan kalian. Misalnya gue ada YouTube nih di bagian atas. Mungkin kalian pengen sambil nonton video, kalian juga bisa sambil ngelakuin hal lain juga. Misalnya kalau gue itu kayak sambil nyatet notes, atau juga bisa sambil belanja di e-commerce favorit, atau juga bisa sambil balas email, dan lain-lain. Itu semua bisa dilakuin di smartphone yang satu ini. Nah, maksimalnya sendiri kalian bisa masukin up to 3 aplikasi ya. Kayak gue sekarang ini udah 2, gue bisa masukin 3 aplikasi side by side gitu guys. Jadi dia total ada 3 di sini, sama ada bisa pop out. Pop out itu kalian bisa banyak banget, cuma kalau udah 4 itu kan biasa layarnya udah ketutupan sama 4 aplikasi tadi ya. Jadi itu yang jadi limitasinya. Kemudian kalian bisa manfaatkan fitur namanya App Pair, jadi bisa langsung nge-save layout aplikasi tersebut dengan ngeklik tombol yang satu ini, dan langsung ke-save di Edge Panels yang bisa jadi shortcuts untuk combo apps yang kalian suka tadi. Nah, satu hal yang perlu di-note adalah terkadang ada beberapa aplikasi yang nggak kompatibel dengan si multi-windows ini guys. Tetapi Samsung udah mikirin hal tersebut dan udah ngasih satu fitur yang bakal bisa membuat semua aplikasi bakalan kompatibel, yaitu di bagian settings dan labs. Itu kalian bisa tinggal centang aja, hidupkan opsi multi-windows for all apps, dan done. Kalian bisa punya multi-apps di segala layarnya ini guys. Cakep banget. Oke, kita masuk ke tips yang kedua adalah di bagian kameranya ini guys. Nah, kamera belakang ini memang punya kualitas yang jauh lebih baik ya biasanya dibandingkan sama kamera depan. Dan kerennya di sini adalah kalian tuh bisa pakai kamera belakang untuk selfie, karena HP ini punya 2 layar tadi ya di bagian depan dan belakang. Caranya gampang banget, kalian tinggal hidupin aja nih kamera dari bagian sini dan di cover screen-nya. Terus ada icon selfie nih di bagian kanan atas. Nah, kalian tinggal klik aja dan nanti akan ada petunjuk buat kalian tuh ngebuka layarnya. Dan yes, sekarang kalian bisa selfie aja langsung pakai kamera utamanya dari lensa ultrawide, lensa utama, hingga lensa telefoto ya. Dan kalau kalian pakai ultrawide bisa selfie bareng-bareng yang lain. Selain itu juga kalau kalian ngidupin kamera tadi dari main screen, itu ada berbagai macam fitur yang bisa kita lakuin. Pertama, itu kita bisa pakai layar depannya sebagai viewfinder. Jadi kalian bisa ngelihat preview fotonya langsung di sana. Itu bakalan bermanfaat banget misalnya kalian lagi minta tolong orang fotoin gitu ya. Kadang-kadang kalau orang yang nggak bisa foto kan angle-nya bisa kebalik. Paling nggak di sini kalian bisa lihat nih, oh turun dikit dong, atau bisa di kiri kanannya dikit. Nah, itu bisa kelihatan langsung dari layar depannya. Jadi kita bisa sambil ngeliatin hasilnya juga, dan ya bisa sambil guide yang fotoin. Nah, satu hal yang unik adalah namanya tuh auto framing guys. Jadi kalau kalian lagi rekam video atau bikin vlog kayak gitu atau buat cinematic video, dalam satu scene itu misalnya ada beberapa pemeran yang in dan out frame, fitur itu secara otomatis merubah lensa dari yang tadi close up menjadi lebih wide, lebih lebar sesuai dengan jumlah pemeran, jumlah orang yang ada di dalam frame videonya tadi. Jadi super useful banget.
Nah, karena di sana bisa dilipat, kalian tinggal taruh aja nih di permukaan rata, jadi kita nggak perlu repot kayak bawa tripod kemana-mana untuk foto rame-rame ataupun rekam video bersama-sama. Kemudian satu lagi di kiri atas adalah kalian bisa ngeliat nih guys, kayak hasil jepretan kita, kayak galerinya gitu di bagian kiri dan di kanan masih ada aplikasi fotonya. Ini bakalan berguna banget, jadi kalian nggak perlu lagi masuk ke aplikasi galeri. Jadi langsung cek aja di layar kirinya ini. Oke, tips yang ketiga adalah buat kalian yang suka nonton konten multimedia nih. Ada banyak cara menikmati konten di smartphone Z Fold 3 ini. Nah, favorit gue yang pertama adalah C10 mode, dimana nih kalau kita buka YouTube ya, kita bisa nonton langsung videonya dari posisi kayak gini guys. Jadi itu yang pertama. Kemudian ada satu lagi yang mungkin udah sering kalian dengar adalah dari namanya Flex Mode, di mana dia itu pakai mode kayak laptop gini bisa dibilang ya. Nah, Flex Mode sendiri bisa dipakai di banyak aplikasi. Misalnya buat kamera tadi bisa, buat Google Meet juga kalian juga bisa, sampai ke favorit gue ya di YouTube ini. Sebenarnya Flex Mode itu bisa semua aplikasi guys, jadi kalian tinggal aktifin aja settingannya juga tadi di Advanced, di Labs ada pilihannya di sana. Oke, jadi kalau di Flex Mode ini guys, kalian itu misalnya di YouTube bisa sambil buat baca komen juga kalau di bawahnya gitu ya, sambil bisa klik like. Makanya jangan lupa video ini diklik like juga kalau kalian suka, dan juga let me know komen di bawah kira-kira tips and trick apa lagi yang pengen kita share di video berikutnya. Oke, sip, lanjut. Oke, tips yang keempat adalah yang dari tadi kalian lihat di belakang, mungkin udah kelihatan atau enggak, yaitu, yes, ini dia, S Pen for Z Fold 3. Yes, untuk S Pen sendiri memang ini khusus ya untuk si Galaxy Z Fold 3, seperti yang kalian bisa lihat ada tulisan Fold Edition-nya di sini. Nah, dengan S Pen ini guys, pastinya fitur-fitur utama seperti kayak Take Notes itu bisa, fitur-fitur lain kayak Smart Select untuk screenshot di bagian-bagian yang kalian bisa langsung ukur aja, dan juga yang menarik adalah dia bisa handwriting di keyboard, jadi kalian bisa pakai tulisan tangan, dan gue juga suka banget karena ini bentuknya tuh bener-bener kayak pena, bisa dibilang lebih gede daripada S Pen pada umumnya. Nah, nggak cuma itu, buat kalian yang suka atau hobi editing foto, editing video, itu dengan adanya S Pen dan layar besar si Galaxy Z Fold 3 itu bakalan lebih presisi dalam editing kalian. Nah, keep in mind aja juga kalau S Pen ini cuma compatible di main screen ya, di layar yang bagian dalamnya ini. Dan satu lagi adalah ini dijual terpisah dari paket penjualannya seharga hampir 1,1 juta rupiah. Tapi overall, ya kayak gue bilang, gue suka sama S Pen Fold Edition ini karena bentuknya lebih gede dan lebih mirip sama pena, jadi lebih natural, dan dipakai buat nulis-nulis tuh juga jadi lebih nyaman pastinya. Dan tips terakhir, ini yang lumayan banyak triksnya bisa dibilang, yaitu di bagian Settings Advanced Features tadi. Di sini kalian bisa ngecekin banyak fitur menarik. Yang gue suka adalah di bagian Motion and Gestures, di mana kalian bisa hidupin setting untuk mati hidupin layar dengan 2 kali ketuk aja. Kemudian juga bisa lock screen dengan taruh permukaan tangan, palm kalian di layarnya aja. Dan juga yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan si fingerprint sensor ini untuk buka tutup notification panel hingga ke control panelnya sendiri. Nah, selain itu juga guys, di bagian Labs itu kalian bisa ngatur semuanya seperti yang gue share di awal. Pertama tadi untuk multi window itu bisa untuk semua apps, pengaturan untuk flex mode, hingga custom app aspect ratio yang mana bikin semua aplikasi bisa jadi full screen di main screen-nya si Galaxy Z Fold 3 ini. So yes guys, itu tadi 5 tips and trick dari smartphone foldable Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Semoga dengan video ini kalian bisa semakin maksimal pakai smartphone-nya, dan juga buat kalian yang mungkin lagi pertimbangan untuk beli, kalian juga bisa lihat lebih jauh untuk fitur-fitur apa aja yang bisa kalian pakai di smartphone ini. Gue juga udah share review gue sambil menjawab pertanyaan kalian juga gue taruh aja di atas sama di akhir video, jadi kalian bisa cek aja di sana. Intinya sih, tingkat produktivitas yang bisa dilakuin di smartphone ini tuh jauh lebih maksimal dibandingkan sama smartphone standar pada umumnya. Tinggal kalian belajar aja nih fitur-fitur menarik tadi biar bisa lebih maksimal juga. Oke, thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan juga let me know mungkin kalau kalian ada tips and trick lainnya, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah, dan juga cek juga video tips and trick lainnya yang pernah gue share, karena gue juga pernah bikin deh kalau nggak salah tips and trick buat smartphone Samsung. Jadi kalau kalian pakai HP Samsung bisa juga nonton video-video itu, dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Technology channel, hidupin loncengnya, dan yes, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin, ciao!